Ya, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita melakukan latihan meditasi. Biasanya memang diadakan di hari Senin dan hari Kamis, karena hari Jumat nanti Uposatha bulan terang bertepatan dengan peristiwa Magha Puja. Maka seperti tahun-tahun sebelumnya, setiap kali kita mendekati peringatan Hari Besar Agama Buddha, kita mengadakan kegiatan latihan sepekan mendalami samadhi. Jadi untuk Magha Puja kali ini, sepekan mendalami samadhi, kita mulai malam hari ini sampai dengan nanti hari Sabtu yang akan datang. Jadi setiap malam akan ada siaran langsung di Facebook dan juga di IGTV, latihan meditasi dalam rangka menyambut Magha Puja. Bapak Ibu sekalian, dalam sebulan ini kita kerap kali mendengar berita tentang peristiwa bencana alam, yaitu banjir. Di Kalimantan Selatan terjadi banjir, di Pantura Jawa Tengah, Jawa Barat juga terjadi banjir, dan pekan ini juga baru saja terjadi banjir di Jabodetabek. Ini terjadi di samping karena adanya faktor cuaca yang ekstrim, juga ini terjadi karena ulah kita manusia yang tidak merawat alam dengan baik. Bapak Ibu sekalian, berhubungan dengan peristiwa banjir, di dalam salah satu sutta, dalam salah satu khotbah Sang Buddha yang bisa kita temukan di dalam kitab suci Samyutta Nikaya, Ogantarana Sutta, Sang Buddha menjelaskan bahwa sesungguhnya peristiwa banjir itu tidak hanya terjadi di musim hujan. Secara mental, setiap saat batin kita bisa saja mengalami kebanjiran. Setiap saat batin kita bisa saja diliputi oleh kebanjiran. Dalam sutta ini dijelaskan bahwa banjir itu ada 4 macam yang setiap saat bisa terjadi, melanda batin kita. Banjir apa? Yang pertama adalah kama oga. Ya Bapak Ibu sekalian, kama itu artinya nafsu, keinginan indria. Oga itu banjir. Jadi dalam Dhamma istilah banjir itu adalah oga. Kama oga, banjir nafsu, keinginan indria. Setiap saat indria kita itu kontak dengan objek, dan ketika tidak ada kesadaran yang kuat, kecenderungan perhatian kita akan larut dalam indria yang kontak dengan objek tersebut. Kita mengetahui setiap saat mata kontak dengan objeknya. Objeknya apa? Bentuk atau benda. Melihat orang, melihat barang, bisa saja kita larut ya dalam apa? Dalam banjir keinginan indria. Telinga kontak dengan suara. Nah, bila mana kita tidak ada kehati-hatian, bila mana tidak ada kewaspadaan, kita bisa larut dalam apa? Banjir keinginan indria akibat dari adanya kontak telinga dengan suara. Ya, satu contoh, kita sering ketika mendengar suara lagu yang kita kerap kali dengarkan, meskipun suaranya itu lamat-lamat jauh dari diri kita, atau mungkin suara musik yang sering kita dengar, ya setidaknya kita sering mendengung, ya, mendengung di mulut kita, mengikuti irama lagu yang kita dengarkan tersebut. Kemudian hidung kita kontak dengan bebauan. Bila mana kita tidak hati-hati,
kita bisa masuk ke dalam banjir keinginan indria. Lidah kita kontak dengan rasa, makanan, minuman yang mungkin menjadi kesukaan kita, ya. Bila mana tidak hati-hati, kita pasti akan mengkonsumsinya secara berlebihan. Nah, ini bisa menjadi satu bahaya. Kita mengetahui di zaman sekarang ini banyak penyakit itu muncul dari pola makan yang salah. Ya, kita larut dalam keterlenaan, banjir keinginan indria, lidah mengecap rasa. Ya, lalu tubuh kita kontak dengan sentuhan yang lembut-lembut, yang halus-halus, pasti membuat kita larut dalam kontak indria tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, belum lagi pikiran kita juga kontak dengan ide, dengan gagasan, dengan objek-objek pikiran lainnya yang setiap saat bisa membuat kita larut dalam banjir keinginan indria, bila mana kita tidak memiliki kewaspadaan yang kuat. Ya, jadi kita kontak dengan keinginan-keinginan indria bisa membuat kita larut dalam banjir nafsu keinginan indria. Yang kedua adalah bawa oga, kontak banjir dumadi, banjir keinginan untuk terlahir kembali. Ya, kita mengetahui ya cita-cita kita kadang-kadang ingin lahir kembali jadi manusia lagi. Cita-cita kita kadang-kadang ingin lahir kembali menjadi dewa atau menjadi dewi. Cita-cita kita mungkin juga ingin lahir kembali menjadi Brahma, makhluk surga tingkat tinggi. Nah, sebenarnya selama masih ada proses kelahiran kembali, kita belum bebas dari penderitaan. Kita belum bebas dari duka. Selama proses kelahiran kembali itu terjadi, kita masih dicengkram oleh duka. Ya, jadi masih ada bahan bakar yang menyebabkan kita mengalami kelahiran kembali. Nah, selama kita berproses berputar di dalam samsara, lingkaran kelahiran dan kematian, kita masih diliputi oleh banjir. Banjir yang disebut dengan istilah bawa oga, banjir dumadi. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah banjir pandangan-pandangan, diti oga. Ya, banjir pandangan-pandangan, diti oga. Nah, setiap saat juga kita diliputi pemikiran-pemikiran ini dengan pandangan-pandangan yang keliru, yang muncul daripada pemikiran pribadi ataupun yang muncul dari konsep yang kita yakini yang ada dalam masyarakat kita. Dalam beberapa kasus kita bisa menemukan kasus-kasus di mana pandangan-pandangan kita itu menjadi salah, menjadi keliru. Ya, satu contoh, ketika kita akan melakukan sesuatu, kita harus menghitung dulu kapan hari baiknya, kapan jam baiknya, kapan waktu terbaiknya, kapan tanggal terbaiknya. Padahal kalau di dalam Dhamma sudah dijelaskan oleh Sang Buddha, setiap hari akan menjadi hari baik bila mana kita mengisi pagi, siang, sore, malam dengan perbuatan-perbuatan yang baik lewat pikiran, ucapan, dan perbuatan. Maka hari itu adalah hari yang baik. Pandangan-pandangan yang lain tentang apa? Tentang konsep keakuan. Kadang-kadang kan kita memiliki ego yang tinggi, memiliki ego yang kuat. Kenapa? Karena adanya banjir pandangan salah, banjir pandangan-pandangan yang membuat kita terhanyut dalam apa? Bentuk ego, dalam bentuk keakuan akan diri kita. Ini milik saya, itu milik saya, ini hak saya, itu hak saya, dan sebagainya dan sebagainya. Menganggap apa-apa yang ada pada diri kita itu sebagai satu hal pribadi yang eksis. Padahal setiap saat kita ini mengalami perubahan. Satu contoh yang sering saya temui juga, ada umat yang sakit. Ya, saya sarankan untuk pergi ke dokter. Dia bilang nggak apa-apa Bante, nanti juga sembuh.
Ya kan nggak mungkin ketika kita sakit itu kita hanya berdiam diri kemudian sembuh. Tidak ada hal yang kita lakukan, tidak ada upaya agar kita bisa sembuh. Ya kita kan harus mau tidak mau pergi ke dokter. Kenapa? Karena tidak ada aku yang eksis dalam diri kita. Setiap saat kita ini mengalami proses, ya. Jadi tidak ada eksistensi diri yang kuat, yang kekal, yang abadi. Ya ketika kita sakit ya kita harus pergi ke dokter. Kan nggak mungkin. Ya seperti tadi mungkin ketika kita meditasi kita mengalami kesemutan. Nggak mungkin dengan ngomong kakiku jangan kesemutan, kakiku dengan kesemutan, kesemutan itu menjadi hilang. Tidak. Ya kenapa? Karena tidak ada aku. Bahkan diri kita saja tidak bisa mengontrol, mengatur diri kita sendiri, fisik kita ini. Kita pasti mengalami proses. Ya Bapak Ibu sekalian, lalu yang keempat yang terakhir adalah awija oga, banjir kebodohan batin. Ya, dalam bentuk apa? Bisa menganggap yang tidak kekal sebagai kekal. Bisa menganggap yang tidak indah sebagai indah. Bisa menganggap yang tanpa aku ya sebagai aku. Bisa menganggap yang menderita sebagai bahagia. Nah, inilah 4 macam banjir yang setiap saat membuat kita hanyut ke dalam banjir tersebut secara batin, secara mental. Nah Bapak Ibu sekalian, Sang Buddha menunjukkan caranya bagaimana agar kita dapat mengatasi banjir ini. Caranya tiada lain adalah jalan mulia berunsur 8. Jalan yang menuntun pada akhir penderitaan. Ya, ada pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencarian benar, usaha benar, perhatian dan meditasi benar. Inilah jalan yang dapat mengatasi banjir-banjir yang setiap saat bisa muncul di dalam mentalitas kita. Marilah kita latih jalan yang menuju pada akhir penderitaan ini dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai umat Buddha. Semoga kita dapat mengatasi banjir ini sehingga kita bisa terbebas dari segala penderitaan. Semoga apa yang disampaikan menambah wawasan, pengetahuan, keyakinan dapat kita praktekkan dalam keseharian. Sekian, terima kasih atas perhatian.